kita akan membaca dari kitab Yeremia. Bisa kita baca bersama-sama? Ya, kita baca sama-sama. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan Yesus. Bersama-sama, besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami Tuhan untuk menghormati Bapa. Ajar kami beribadah dengan benar dan selalu antusias, memuji Tuhan serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami tolak roh-roh yang mengganggu ibadah kami, kiranya kami beribadah dalam terang Tuhan Yesus, serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Ibadah ini dikuduskan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta. Amin. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau memuji menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Kita mau berdiri, kita mau kasih salam kanan kiri depan belakangnya. Katakan Tuhan Yesus baik. Mari kita puji Tuhan.
bangkit menyerukan nama Yesus, biar kuasanya boleh terjadi dalam hidup setiap kita. Haleluya. Kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama yang mulia, silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Terima kasih Tuhan, Kau yang selalu menjadi menara kekuatan kami, tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percaya ya Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh terus menyerukan nama Yesus atas hidup kami Bapa. Karena hanya nama Yesus di atas segalanya Bapa dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada bersama dengan kami. Kau selalu menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Seperti Mazmur 91 itu yang Kau berikan buat kami Tuhan. Allah tempat perlindungan kami. Kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Bapa. Biar pagi hari ini kami boleh naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Biar pagi hari ini kami boleh bercakap-cakap dengan Engkau. Kami boleh mengubah hati kami Tuhan, memulihkan hidup kami, memperbaharui hati kami, pikiran kami Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, biar hanya ada kami dan Engkau Bapa. Engkau yang ada bersama dengan kami Tuhan, Engkau yang ada di sebelah kami, bahkan di depan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kami boleh terus percaya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia.
Engkau perbaharui hati dan roh kami Bapa. Dan kami boleh terus percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau yang berjanji dan akan menggenapinya Tuhan. Dengan waktu-Mu yang terbaik, dengan waktu-Mu yang terindah Tuhan. Kami mau tak percaya dengan setiap doa-doa kami, dengan setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami mau percaya bahwa hanya ada nama Yesus yang menggenapinya Tuhan. Dan kami mau bersepakat dengan Engkau Tuhan. Tidak dalam dalam
meluruskan setiap jalan hidup kami, hati kami, pikiran kami Tuhan. Dan hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu, menjadi kesukaan bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami pagi hari ini Bapa boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, menyukakan Engkau Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Bapa. Biar Kau layakkan kami terus Tuhan, berada dalam hadirat-Mu, dalam perkenanan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Juga membaca firman-Mu pagi hari ini Bapa. Sebab firman-Mu satu-satunya kebenaran, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami membaca di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Tuhan Yesus untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama mereka. Lalu Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya. Setelah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya, berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bersama-sama, perumpamaan tentang dirham yang hilang, atau perumpamaan manakah yang mempunyai seluruh dirham, dan jika ia kehilangan 1 dirham, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencari dengan cermat sampai ia menemukannya. Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dirham yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Amin. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Tuhan Yesus berkata lagi, seseorang mempunyai 2 orang anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepada dia. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia.
Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelilah dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku yang telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali." Lalu mulailah mereka bersukaria. Sementara itu anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat rumah, ia mendengar suara bunyi musik dan nyanyian tari-tarian. Ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa yang sedang terjadi?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk karena ia mendapat kembali dalam keadaan sehat." Anak sulung itu marah dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia. Namun ia menjawab ayahnya, "Lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku bersama-sama. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah menghabiskan harta Bapa dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu yang gemuk itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukaria dan bergembira, karena adikmu telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan ditemukan kembali." Amin. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan betapa bahagianya kami menjadi anak-anak Bapa, Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan seluruh isinya ini. Bagi Bapa tidak ada yang mustahil dan kami boleh mengalami dan kasih karunia yang begitu sempurna dan kami menikmati kasih sayang Bapa. Terima kasih Bapa, saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengarkan dan juga kami mau terbuka hati kami untuk menyambut firman-Mu, untuk mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Lukas 15 ini ya, saudara-saudara ya. Katakan ada perumpamaan yang hilang ya. Ada berapa tadi yang hilang? Topiknya apa aja? Ya, ada domba, dirham, ada anak, ya. Ada yang dirham itu apa? Ya, mata uang ya, mata uang zaman Yunani kuno atau Yahudi waktu lalu ya. Emirat Arab juga pakai dirham ya. Ya, mata uang. Jadi sesuatu yang berharga. Domba, dirham dan anak. Ini topiknya ya. Belum kelihatan. Oh, ada di sana. Oke, kita lanjut. Mana caranya? Gantinya. Oke. Nah, di dalam Lukas 15 semuanya berbicara tentang perumpamaan. Ya, ada domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Siapakah yang dimaksud yang hilang? Ya, ya. Ya, nanti kita lihat ya. Oke. Kita lanjut lagi berikutnya. Nah, dikatakan di dalam Lukas 15 tadi, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, Tuhan Yesus ya, datang kepada Tuhan Yesus. Jadi tidak hanya ahli Taurat dan orang Farisi yang datang kepada Tuhan Yesus, pemungut cukai dikatakan ya, bahkan orang-orang yang berdosa datang kepada Tuhan Yesus. Maksud mereka datang ke Tuhan Yesus ngapain? Mau mendengar firman Tuhan ya.
Jadi kalau datang kepada Tuhan Yesus, mereka mau mendengarkan apa kata Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus itu mereka dengerin. Ya, jadi bercampur tuh. Ada orang berdosa, ada ahli Taurat, ya, ada pemungut cukai yang dianggap berdosa, dan juga orang Farisi. Ya, oke, kita lanjut berikutnya. Nah, problemnya apa nih? Nah, ternyata ada problem di sini. Ketika ada pemungut cukai dan orang berdosa, ahli Taurat dan orang Farisi malah bersungut-sungut. Wah, Tuhan Yesus kok menerima orang-orang berdosa ya? Yang dimaksud orang berdosa di situ siapa? Pemungut cukai dan orang berdosa, ya kan, dianggap orang berdosa. Jadi dia tahulah kehidupannya ya, kehidupan orang mereka itu yang datang kepada Tuhan Yesus tuh mereka ketahui. Oh, ini pemungut cukai ini ya. Oh, ini mungkin pelacur, oh ini mungkin siapa lagi gitu ya. Makan bersama-sama dengan mereka lagi, Tuhan Yesus mau lagi. Ya. Nah jadi orang berdosa ini malah minder sebenarnya ya. Waduh, saya udah dicap orang berdosa. Nah problemnya ketika malu, takut atau minder, yang terjadi apa? Tidak mau datang kepada Tuhan Yesus. Itu problem. Padahal Tuhan Yesus menerima setiap orang, betul ya? Orang berdosa diterima dengan tangan terbuka oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pandang, engkau sudah berdosa, engkau sudah jahat ya. Tuhan Yesus tetap terima. Bahkan orang Farisi yang merasa dirinya sombong, mungkin merasa dirinya benar, tetap diterima sama Tuhan. Ya, oke, kita lanjut lagi. Nah, semua telah terhilang. Oh, ternyata dari domba yang 100 ekor, satu sih yang hilang. Ya kan, kelihatannya satu yang dicari gitu kan. Tapi ternyata yang 99 ekor pun dianggap hilang. Kenapa? Ya. Nah iya, karena di dalam firman Tuhan dijelas. Tuhan Yesus tetap menerima setiap kita, tetapi ada juga orang yang menolak. Kita lihat slide selanjutnya, cepet kan? Tuh. Sesungguhnya semuanya terhilang. Domba yang 99 ekor pun dikatakan terhilang. Kenapa dikatakan terhilang? Di dalam Lukas 15 ayat 7. Karena 99 orang merasa benar. Tuh ya, ada orang yang tetap di gereja, tapi merasa, enggak, saya bukan terhilang, saya tetap di gereja. Tapi ketika dia merasa dirinya benar dan tidak memerlukan pertobatan, dia ternyata terhilang kalau menurut Tuhan di firman Lukas 15 ayat 7. Secara fisik, hilang tuh hilang, benar-benar, wah saya udah gak mau ke gereja lagi deh. Itu benar-benar hilang, secara fisik gak ada. Tetapi secara rohani tetap masih bisa tinggal di sini. Tetap beribadah, muji Tuhan, baca Alkitab, melayani. Tapi ternyata dia terhilang. Karena dia merasa diri benar. Saya kan orang benar. Saya udah gak mungkin, udah benar deh, udah pasti gak mungkin salah. Saya gak perlu bertobat. Nah ternyata di dalam firman Tuhan, dia terhilang juga. Jadi semua terhilang. Satu terhilang secara fisik, yang 99 hilang secara rohani. Jelas ya sampai sini ya? Oke, lanjut. Kita lihat slide berikutnya. Nah, harapan Tuhan Yesus. Nah, ini di dalam Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada surga. Karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi pertobatan itu butuhnya cuma satu orang aja atau semua orang? Nah, semua orang ya, baik yang terhilang secara fisik maupun yang terhilang secara rohani. Meskipun tinggal di dalam gereja butuh pertobatan? Butuh, gitu ya. Ini pemahamannya firman Tuhan yang saya dapatkan hari ini. Lanjut, slide berikutnya. Nah ini baru pengajarannya yang lebih detail.
ya yang saya dapatkan. Kan ada anak bungsu, ada anak sulung. Yang hilang, dua-duanya hilang. Kok bisa lihat dua-duanya hilang? Kita lihat. Anak bungsu hilang, keluar dari rumah secara fisik. Anak sulung tetap tinggal di dalam rumah. Hilang nggak dia? Ntar dulu kita lihat ya. Nggak hilang sih secara fisik, tapi dia, waduh, kita lihat. Kita satu-satu ya. Anak bungsu. Dia menjual harta. Bapak, berikan yang menjadi bagianku. Wah, ya kan? Wah, harta bapaknya banyak nih. Kalau saya dapat banyak, woi, saya bisa melakukan sesuai keinginanku. Wah, saya mau beli apa? Bebas gitu kan. Saya mau melakukan apa? Bebas. Hati-hati. Begitu sudah mulai timbul pikiran itu, nah itu udah tanda-tanda mau hilang. Jadi saudara kalau mau punya pikiran apa-apa nih di sini, kalau di dalam film kartun di sini ada kata-kata apa? Hati-hati. Tanya Tuhan enggak? Wah, kayaknya kalau punya harta sebagian aja milik dari papaku ini, aku bisa ganti ini, punya itu, melakukan ini. Hati-hati ya. Yang kedua, dia menukar kesenangannya di dalam rumah Bapak pindah ke orang lain. Dia mau foya-foya, dia mau makan minum, ya kan? Dia mau punya barang sesuka dia. Nah, secara jasmani dia mau kesenangan, secara rohani dia hilang pergi ya dari rumah bapaknya. Terus, wah, ternyata datang ujian. Di dalam setiap orang, di dalam kehidupannya selalu akan ada ujian. Untuk apa ujian ini? Menguji iman dan hati kita. Apakah kita tetap teguh kokoh? Yesus, engkaulah permata hatiku. Tetap itu enggak? Atau kita jual? Atau kita lepaskan? Terus yang berikutnya, setelah datang ujian, timbul, oh iya saya sadar betapa saya salah jalan nih. Kemarin di rumah Bapak enak, banyak pelayan, tinggal panggil, saya mau makan, saya mau minum, ya bisa. Sekarang enggak, harus bekerja sendiri, ya kan? Terus berikutnya, apa lagi? Oh, betul ya. Oh, di sini ada, jangan khawatir. Ada backup. Oh udah. Terus berikut. Wah, dia akhirnya berbalik. Apa tuh arti berbalik? Ulang kembali, ya kan? Ini butuh tindakan. Anak sulung, ya kita lihat tetap tinggal sih di dalam rumah. Ya. Oke, kita lihat aja slide berikutnya, ada lebih detail. Saya jelaskan, saya akan ini ya. Pengajarannya. Menjual harta secara fisik itu apa hartanya? Harta benda, kekayaan, emas, berlian, mata uang, permata gitu ya. Nah, secara rohani apa? Kalau dia di ladang, firman itu seperti seumpama harta kerajaan sorga itu seumpama seorang menemukan harta terpendam di ladang. Dia lihat di ladang ada, ditutup lagi. Terus dia jual semua hartanya, dia beli ladang itu. Karena dia tahu di situ ada harta. Nah, ternyata harta kerajaan sorga adalah firman Tuhan. Bukankah ada bacaannya? Ia lebih daripada emas tua. Bahkan lebih banyak daripada, lebih tinggi nilainya daripada emas tua. Ya kan? Tuhan Yesus tuh dikatakan tadi lagunya apa? Tuhan Yesus engkau permata hatiku. Jadi firman Tuhan itu apakah, nih kita koreksi diri kita. Apakah firman Tuhan menjadi permata hatiku? Menjadi harta benda bagiku. Yang harus aku pelihara. Yang harus aku taati. Yang harus aku turutin.
Atau biasa aja firman Tuhan. Sehingga kapan waktu mau dijual, jual aja. Apakah seperti itu? Apakah seperti anak bungsu menganggap bahwa perkataan bapaknya itu firman Tuhan dianggap sepi? Nah, jadi itu. Harta itu adalah firman Tuhan. Makanya firman Tuhan Yesus berkata begini, perhatikanlah cara kamu mendengar. Ternyata kekayaan di dalam orang percaya dimulai dari pendengaran. Itu kekayaan. Dan engkau kalau mendapatkan itu, kekayaan itu yang cuma dimulai dari pendengaran, engkau terjamin. Engkau ibaratnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ketika ada hujan, ada badai, ada topan, banjir melanda, tidak goyah. Nah, itulah yang dikatakan firman Tuhan. Amin, saudara. Jadi betapa berharganya firman Tuhan bagi kita. Karena di dalam Yeremia juga yang kita baca, saudara. Ya, seperti tadi juga disampaikan kan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, sebenarnya yang membuat kita kokoh siapa? Bukan firman-Nya, tetapi Bapa yang melindungi, Bapa yang menjaga, Bapa yang memberkati, Bapa di sorga. Di dalam Tuhan Yesus tentunya. Amin, saudara. Jadi kalau saudara pegang teguh, saya nggak mau jual, saya nggak mau nuker, saya mau tetap di dalam Tuhan Yesus, maka sebenarnya saudara akan terlindungi dari segala macam bahaya. Terserahlah, dunia ini kan bilang ada badai matahari kayak apa, kayak ada zaman ini zaman itu, nggak perlu takut. Karena yang menjamin hidup kita adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Tuhan Yesus. Amin, saudara. Terus yang kedua, si bungsu ini menukar kesenangannya. Kita memuji dan menyembah Tuhan tadi seneng nggak? Nah, kalau si bungsu bilang, itu udah biasa, saya mau lebih seneng lagi, foya-foya, minum-minum sampai mabuk gitu misalkan ya. Kita kan nggak tahu, dia cuma foya-foya aja kan. Nah, dia nggak suka, yang begitu udah biasa. Nah, saudara ingat nih, jangan pernah melihat rumput tetangga lebih hijau. Jadi rumah sendiri, di rumah bapak yang udah tinggal enak, dia bilang, aduh saya pengen nyobain tuh tinggal di luar sana. Kan begitu kan, kalau orang udah kaya, biasanya pengen nikmati lebih kekayaannya yang lain. Atau di rumahnya merasa, saya nggak nyaman di rumah, saya mau keluar. Nah, ini ditukar kesenangannya. Kalau kesenangan jasmani sifatnya sementara. Tapi kalau yang namanya kesenangan di dalam rumah Bapa, tanda kutip Bapa di sorga, di rumah Tuhan, di hadirat Tuhan, maka kesenangannya ini sifatnya kekal, ada kebahagiaan, bukan kesenangan malah. Tapi kebahagiaan, ada damai sejahtera yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Nah itu yang nggak bisa membandingkannya. Kesenangan dunia cuma sementara, sebentar hilang. Tapi damai Tuhan, damai sejahtera di Tuhan Yesus, sifatnya tetap. Nah terus yang datang lagi berikutnya. Ternyata setelah habis semuanya, si anak bungsu ini, datanglah ujian kelaparan. Akhirnya dia menggantungkan hidupnya kepada satu orang yang mungkin ada usaha peternakan babi di sana. Ya kan kalau di dalam firman Tuhan dia, saya mau itu dah. Sekali-sekali siapa tahu, kan makanannya babi itu kan food waste. Food waste itu sampah-sampah dari restoran, bukan yang mentah biasanya. Sampah restoran, jadi orang yang makannya lebih gitu ya, nggak habis, nggak dibungkus. Kalau kita dibungkus ya, kalau dia enggak,
Ah udah deh, ditaruh aja di piring. Nah itu semua dicampur aduk di dalam suatu wadah gitu. Kan itu masih enak gak? Belum basi, belum. Masih enak itu sebenarnya. Dikasih ke babi. Nah kalau orang udah lapar, akhirnya apapun jadi. Ya kan? Nggak ada rotan, akar pun jadi gitu kan pepatahnya. Jadi dia makan dia. Tapi itu pun nggak boleh. Bayangin saking susahnya. Akhirnya dia mau diuji ya, dengan kesusahan itu diuji. Tetap teguh gak dia? Ternyata iya ya, di rumah bapakku lebih enak. Nah mulai timbul kesadaran. Ujian, bagus kalau orang diuji, akhirnya dia sadar. Oh iya ya, dulu hidupku enak. Nah makanya kesadaran untuk bertobat. Kalau aku hidup di dalam dosa, kok ini gagal, kok gelisah hatiku. Tapi hidup di rumah Bapa, semuanya tersedia. Nah disinilah timbul kesadarannya, anak bungsu. Bersyukur kan, anak bungsu ini sadar. Kalau dia nggak sadar, dia tetap aja ya udah nikmati. Dia malu ke rumah bapaknya, minder misalkan. Orang yang sudah sadar setelah ada ujian di dalam hidupnya, maka dibutuhkan tindakan. Tindakannya apa? Balik pulang kembali ke rumah Bapak. Bapak terima gak? Bapak terima. Amin saudara. Nah itu ya, itu yang terhilang. Jangan pernah, ya saudara kalau udah terhilang secara fisik, kembali lagi datang ke Bapak. Amin. Nah sekarang anak sulung, kita lihat. Anak sulung tinggal di dalam rumah, masih di dekat di Bapak, masih tetap ada di hadirat Bapak. Tapi ternyata ketika terjadi pesta porah, dia nanyanya ke bapaknya atau kepada pelayan yang lain. Nah ke pelayannya, ada apa tuh? Nah di sini hubungannya dengan Bapak bukannya lebih dekat, tapi malah ke orang lain dekatnya. Misalkan contoh, doain saya dong. Loh, lah bapaknya kita itu budak atau anak sama Bapak? Nah, terus lagi, contoh ya. Kita mau minta sama Bapak, tapi kita nggak berani. Ya, salah satunya. Terus, kita mau baca firman. Kita nggak ngerti. Kita nggak nanya kepada Bapak. Tapi nanyanya ke orang lain. Ini apa sih artinya? Bisa betul, bisa salah. Tapi pengertiannya nggak pas dengan apa yang kebutuhannya si anak. Paham saudara di sini ya? Maka itu tiap-tiap anak yang sudah tinggal di dalam rumah Bapak, sebaiknya jaga hubungan ini intim sama Bapak. Kalau saudara merenungkan firman, tanya ada gurunya, ada pembimbingnya, ada penolongnya. Siapa? Tuhan Roh Kudus. Jangan nanya sama yang lain. Manusia tanda kutip. Karena ada Tuhan Roh Kudus. Aku memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ia akan mengingatkan kamu akan setiap hal yang telah kukatakan kepadamu. Dan mengingatkan apa yang sudah kukatakan. Nah itu yang firman Tuhan. Di dalam Yohanes berapa? 14 ayat 26 kalau nggak salah. Lanjut. Tidak menikmati kepunyaan Bapak. Dia bilang, Bapak, aku sudah sekian lama melayani Bapak. Tapi Bapak tidak pernah memberi aku satu ekor pun lembu untuk berpesta dengan saudara-saudaraku. Teman-temanku. Dia kan gitu kan. Jawabnya Bapak apa? Ingat gak tadi Bapak, jawabnya Bapak apa? Aku sudah sama engkau sama-sama hidup bukan? Kepunyaanku, kepunyaanmu. Rupanya dia gak berani untuk pesta. Padahal minta izin aja kan. Izin dong 1 ekor lembu buat aku berpesta. Diizinkan gak kira-kira? Bisa diizinkan tergantung bapaknya mau apa enggak kan. Daripada nanti dia mabuk-mabukan bisa juga enggak.
Tapi kalau untuk urusan pesta pora karena panen Pak, udah kelar kita. Yuk kita pesta sukacita bersama para pekerja kita. Pasti diizinkan. Tapi si anak ini malah ngedumel. Malah bersungut-sungut. Aku tidak pernah jadi nggak pernah nikmatin kepunyaan bapaknya. Yang notabene adalah kepunyaannya dia juga. Lihat saudara, ada gak orang yang percaya tinggal di dalam Tuhan, milik bapak kaya, tapi gak nikmatin apa-apa. Minta pun gak berani, karena hubungannya lemah. Poin yang kedua tadi. Padahal firman Tuhan, mintalah. Ketuklah, carilah. Ya ketuklah dulu, baru minta, baru cari. Amin saudara. Yuk kita lebih dekat lagi. Jangan sampai kita tinggal di rumah, tapi kita nggak nikmati kepunyaan Bapa. Padahal Bapa bisa berikan. Berdoalah. Syarat dikabulkan. Berdoalah. Dan percayalah, engkau telah menerimanya. Amin saudara. Jadi imanku bersepakat itu adalah tadi. Kau percaya gak apa yang kau minta bahwa Bapa sanggup mengabulkannya? Percaya, amin, udah. Ayatnya di mana? Cari. Percayalah, kalau engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya. Lanjut ya. Dia hilang figur Bapa. Bapaknya ini begitu Bapak yang murah hati. Bapak yang penuh belas kasihan. Bapak yang penuh kemurahan, penuh kasih sayang. Jadi ketika anak bungsunya, saudaranya hilang, terus datang kembali, mestinya dia tahu figur bapaknya. Oh pasti bapaknya mengampuni, ya kan? Tapi dia enggak. Kebaikan bapak dia enggak pahamin, enggak kenalin. Maunya dia, bapaknya usir tuh yang bungsu. Ya kan udah ngabisin harta. Tapi si bapaknya enggak kan? Nah, jadi jangan salah mengenali Tuhan Yesus. Jangan salah mengenali Bapa di sorga. Amin saudara. Jadi kalau ada saudara yang di samping kita, kanan kiri, oh ini udah berdosa nih, udah banyak kejahatan nih, gitu. Terima dia karena Bapa di sorga menerima. Amin. Doakan dia, berkati kalau Tuhan mau berkati. Bapa juga sayang kepada semua orang. Karena kerajaan Bapa maunya penuh. Semua orang masuk sorga. Jangan keraskan hati. Nah ya, jangan sampai kita kehilangan figur Bapa. Karakter Bapa. Kalau Bapak murah hati, Bapak belas kasihan, kita anaknya setidaknya mirip sama Bapak. Ya, kita belajar itu, ya kan? Kita belajar bahwa karakter Bapak ada juga pada karakter kita. Amin ya. Yang terakhir lihat apa? Harapan Bapak, semua berbalik dan kembali. Nah, secara rohani apa? Ayo kita ajak, mari kita saksikan Tuhan Yesus kepada banyak orang. Bahwa di dalam Tuhan Yesus ada pengampunan dosa. Di dalam Tuhan Yesus ada penerimaan kembali. Di dalam Tuhan Yesus ada belas kasihan. Dan Tuhan mau kita juga menjadi saksi-saksi Kristus. Dengan karakter kita. Yang harusnya berubah, jangan kita jadi garang, jangan kita jadi orang Farisi dan Taurat. Ini terjadi pemisahan kambing dengan domba. Tuhan udah memisahkan loh ya, kambing, domba. Saya kan masuk domba nih, belum tentu kita domba. Tapi karakter kita mungkin yang menyatakan hal itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang Tuhan sudah bukakan. Tuhan yang jelaskan, Roh Kudus yang jelaskan kepada setiap kami. Terima kasih
Dan biarlah kami boleh belajar karakter Bapa yang begitu baik, Tuhan Yesus begitu baik, Tuhan Roh Kudus begitu baik. Biarlah firman ini, firman yang sederhana, tetapi satu hal, pengertian dan pemahamannya boleh kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita akan membawa persembahan kita akan baca 2 Korintus 9 ayat 6-9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan marah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Bersama-sama ayat persembahan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemberahanmu akan meluar dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Mari kita bawa persembahan kita mengangkat pujian Allah sanggup.
Bapa di sorga maha mulia, kiranya Bekasi dijauhkan dari cuaca yang ekstrim. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kiranya harga kebutuhan pokok stabil dan murah. Kami mohon kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Jauhkan Indonesia dari konflik dan dari ketidakadilan penguasa. Jauhkanlah Indonesia dari kerusuhan, jadikanlah bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Bapa pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging, kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalan-Mu. Tuhan Yesus Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa, mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya masyarakat Indonesia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Bapa Maha Kudus, layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Kami berdoa untuk pengurusan sertifikat tanah gereja dan izin gereja, kiranya mendapat tuntunan Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan mafia tanah, kami hancurkan tipu daya iblis. Bersama-sama Bapa di sorga kami berdoa, kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus, dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami Tuhan untuk menghormati Bapa. Ajar kami beribadah dengan benar dan selalu antusias memuji Tuhan serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami tolak roh-roh yang mengganggu ibadah kami. Kiranya kami beribadah dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya terjadi rekonsiliasi setelah pelaksanaan pemilu dan masyarakat Indonesia dapat bersatu kembali. Kami berdoa untuk pilkada, kiranya Indonesia mendapat calon pemimpin daerah yang berintegritas dan berkualitas. Kami tolak koruptor ikut dalam pilkada. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya bangsa Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menolak orang-orang yang haus kekuasaan. Kiranya program-program yang sudah dilaksanakan dapat berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kiranya ekonomi Indonesia dapat bertumbuh di atas 7%. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami hentikan korupsi di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan Roh Kudus menolong DPR untuk membuat peraturan yang dapat mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme serta kami tolak paham khilafah. Kami hentikan ketidakadilan dan kesewenangan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas. Kiranya setiap warga negara melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Bersama-sama kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kiranya seluruh jemaat GBHT Kudus rajin dan setia mengikuti ibadah minggu, jauhkan dari segala rintangan. Terima kasih Tuhan, melalui ibadah kami semakin bertumbuh dan dewasa di dalam iman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBHT Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus, Raja semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami, amin. Ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Bapa yang memberikan seluruh jemaat hati yang rendah hati dan hidup di dalam buah Roh Kudus. Supaya semakin nyata bahwa kami adalah anak-anak kesayangan Bapa sendiri, dengan hidup yang berbuah, dan orang mengenali bahwa buah kami tetap, dan Tuhan Yesus Raja di atas segala Raja. Sehingga semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mengucap syukur untuk kesehatan dan kesembuhan seluruh jemaat di GBHT Kudus ini. Kami percaya bukan karena kami kuat, karena kami sehat, bukan karena kami gagah, tetapi semua karena firman Tuhan yang membuat kami boleh tegak berdiri, boleh melayani Tuhan, kami boleh berjalan, berdiri, melangkah. Firman Tuhan yang masuk ke dalam sum-sum tulang kami, sel-sel tubuh kami, sehingga itu menggerakkan seluruh tubuh kami sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, aliran-aliran Roh Kudus-Mu, aliran-aliran air hidup-Mu mengalir di dalam setiap tubuh kami, secara fisik maupun secara rohani. Kami juga berdoa untuk keuangan jemaat dan gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sanggup membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkannya kepada setiap kami. Karena Engkau sanggup melimpahkannya. Biarlah kami boleh bersepakat dengan iman kami, tidak meragukan kuasa Tuhan, dan itu terjadi dalam setiap hidup kami. Kami percaya, makanya sebab itu Tuhan memberkati setiap persembahan. Barang siapa yang memberikan dengan sukacita, kami percaya Tuhan Yesus sanggup melimpahkan segala berkat, bahkan sampai berkelimpahan. Tidak ada satupun yang kekurangan, karena Tuhan Yesus sungguh amat kaya. Terima kasih Bapa, biarlah kami membeli yang dari Tuhan Yesus, karena kami membelinya mungkin tidak dengan harta, tetapi dengan ketekunan kami, dengan komitmen kami untuk tetap ada di dalam Tuhan Yesus, tidak keluar dari Tuhan, dari hadirat Tuhan. Dan Tuhan memberikan kami kenikmatan untuk menikmati segala berkat-berkat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan di dalam rumah Tuhan, di dalam hadirat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Dan juga kami berdoa untuk sertifikat tanah gereja dan izin gereja, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tuhan berfirman, semuanya jadi. Sebab itu kami mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kami percaya setiap orang boleh tunduk pada setiap firman Tuhan. Begitu Tuhan katakan, ya, maka semuanya jadi. Terjadilah seturut kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pelayan firman. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hamba-Mu di tempat ini. Kami percaya
Tuhan sendiri yang mengajar kami. Tuhan Roh Kudus, penolong kami untuk menerjemahkan sesuai dengan pengertian yang kami punya. Kami sadar pengertian kami terbatas. Tetapi lebih dahsyatnya Tuhan Roh Kudus sanggup menyampaikannya, mengajarkannya, membimbing kami, bahkan sampai menolong kami. Untuk kami boleh melakukannya langkah demi langkah. Sehingga hidup kami boleh berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih juga ya Bapak. Berdoa untuk jemaat GBHT Kudus menjadi jemaat yang militan, tidak rapuh, tidak gampang goyah, tetapi tetap berdiri teguh di dalam firman Tuhan. Tetap berpegang kepada firman Tuhan Yesus. Sama seperti rumah yang didirikan di atas dasar batu. Ketika ada hujan, ada badai, ada banjir melanda, rumah itu tetap kokoh. Karena Tuhan Yesus yang mendasarkannya kuat. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus sungguh amat baik. Terpujilah Bapa di sorga, terpujilah Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam lindungan Tuhan Yesus, Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata kepada Tuhan Yesus, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Amin. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjagai kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan kami, supaya kaki kami jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkai. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami. Sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Amin.
pulanglah ke rumah masing-masing dan jalanilah hidupmu dengan berpegang pada firman Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya ibadah pagi ini berkenan di hadapan Bapa, memuliakan Tuhan Yesus dan dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Haleluya, Bapa terima kasih. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kalau Tuhan boleh hadirkan kami untuk kami boleh beribadah kepadamu. Mari Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Bapa. Biar kami boleh mendapat kekuatan yang baru, diperbaharui hati, roh, tubuh, jiwa, roh kami ya Tuhan. Kami dipulihkan dan dikuatkan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, bahkan sepanjang minggu ini. Biar kami boleh terus berjalan bersama pimpinan Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami serahkan pujian penyembahan kami, apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.